Ini spot pemandangan lokasi lahan sawah yang sedang, bukan yang sedang, ini habis diulek, diluku pakai traktor. Dan coba kita explore di sebelah sana, itu ada kebun atau tanaman kacang panjang sama jagung nih. Ini penghijauan yang sangat bagus sekali nih, subur sekali nih pemandangan di area sini. Dan di sebelah sana itu tempat pengolahan sampah atau monggo Mbak monggo tempat pengolahan sampah atau reduce reduce ratio ratio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa kembali di vlog kesayangan kita, vlog alam desaku. Dan gimana kabarnya teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat umur dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali dipertemukan dengan bulan suci ini teman-teman, yaitu bulan Ramadan 1447 Hijriah. Semoga kita semua bisa mengisi bulan mulia ini dengan peningkatan ibadah, ketaatan, dan meraih keberkahan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan Karim, semoga Ramadan tahun ini membawa kedamaian serta kebaikan untuk kita semuanya. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, ayo ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan hari ini saya mau mengeksplor tentang keadaan sawah yang ada di Dusun Sidaboa, yaitu Dusun Klayar, Sidasari. Juga nanti kita mau aprak-aprakan ke desa, apa namanya, desa di sebelah timur itu namanya Desa Bersoleh. Kita mau mengeksplor juga perumahan yang ada di sana, kayak gitu, karena sudah lama kita nggak aprak-aprakan ya teman-teman. Yuk ikuti terus video saya sampai selesai ya, let's go. Dan karena intensitas hujan hari ini dari kemarin itu full hujan terus, dan alhamdulillah ini udah agak keredaan, makanya saya berani mengeksplor ya, walaupun pelan-pelan karena jalannya becek nih teman-teman. Kita akan pelan-pelan menuju rute dari Dusun Sidasari yang berada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Yuk kita let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau memasuki Dusun Sidasari ya. Tadi start kita dari daerah Karanggude sana yang ada pengolahan sampah itu yang warna biru. Kita jalan kaki menuju jalan tadi ya yang becek. Setelah itu kita tembus ke jalan gede. Terus kita nantinya mau naik ke sana teman-teman. Nah, nantinya kita mau naik ke sana, mau mengeksplor keindahan alam yang ada di sini teman-teman. Karena curah hujan dari kemarin ini agak gede, jadi jalan-jalan banyak yang longsor, juga banjir nih. Kita harus hati-hati ini untuk melewatinya, apalagi jalannya ini licin karena lumpur dari pesawahan ini masuk ke dalam tanah beraspal nih. Nah kayak gini, jadi harus ekstra hati-hati. Yuk kita lanjut explore ke daerah atas teman-teman, daerah sana. Dan memang untuk pesawahan ini sistemnya ini menunggu dari yang mengolah lahan, karena di sini kan ini ada yang terbengkelai karena mungkin dari pembangunan talut yang kemarin pengairannya nggak lancar, jadi sementara tanah ini belum diolah. Dan untuk area sawah ini, tanah sawah ini dalam masa 1 tahun itu panen minimal itu 2 kali, kadang juga nggak panen karena cuacanya tidak menentu. Karena untuk sistem garapnya ini harus bareng teman-teman,
nggak bisa. Ini kan ada, kalau nggak salah ada kelompok tani ya teman-teman. Jadi dari kelompok tani ini yang mengaplikasikan pergerakan apa namanya, yang menggerakkan kelompok tani untuk menggarap. Kalau nggak mengikuti prosedurnya ya yang gasik, yang garap duluan ini akan keserang hama. Soalnya hamanya kan ada tikus, walang sangit dan lain-lain. Dan kalau serentak kan agak mendingan kayak gitu. Jadi dari hama ini juga agak bingung karena sawah ini kan luas banget. Dan kalau yang garapnya ketinggalan atau belakangan juga sama aja, nanti juga akan keserang hama. Makanya alangkah lebih baiknya harus digarap bareng-bareng kayak gitu. Oke teman-teman, kita mau explore pesawahan yang ada di sana. Nah, dari sebelah atas teman-teman, kayak gitu. Nanti kita melalui tangga yang berada di Bong Cina. Dan untuk wilayah sawah yang ada di sini ini namanya sawahnya ini hamparan kayak gitu loh. Beda yang berada di sebelah sana itu sistemnya terasering. Kalau di sini sistemnya hamparan. Jadi sangat luas teman-teman. Kayak gitu. Yuk kita mau jalan menuju atas, mau mengeksplor keadaan dari atas itu gimana. Yuk kita mau mengeksplor dari atas ini gimana nih. Kita melewati anak tangga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Enggak. Harus hati-hati ya teman-teman, karena ini licin sekali nih, banyak lumut karena di sini ini teduh nih, banyak pepohonan, jadi matahari masuk ke sini nih kurang. Pelan-pelan. Tuh. Subhanallah, maha suci Tuhan Allah. Nih, keindahan alam pedesaan di daerah Sidabua nih. Dikelilingi oleh gunung-gunung ya teman-teman, di daerah sana tuh gunung-gunung semuanya tuh muter. Dan untuk saya pribadi menjelajahi sawah atau mengeksplor pemandangan yang asli ini dan menghirup udara segar dan apa namanya, ini sebuah pengalaman agrowisata yang menenangkan, terutama di kawasan terasering nanti yang kita eksplor dari sebelah timur kayak gitu. Dan destinasi pribadi saya ini temanya teras sawah tergalang, dan aktivitas utama jalan santai yang tadi kita lewati dari sebelah sana tadi teman-teman. Nah dari sebelah sana terus bagi saya ini waktu terbaik untuk merelaksasi jiwa, biar bisa menghilangkan penat ataupun bisa menghilangkan stres. Dan untuk ekosistem, sawah sering menjadi habitat bagi komponen biotik seperti padi, ikan, katak, juga serangga. Nah, tadi ada sih cuman tidak kita eksplor, cuman hanya burung bangau burung bangau atau kuntul tadi yang berada di sebelah sana. Ini jarang sekali jarang sekali ada, dan alhamdulillah tadi waktu kita eksplor ada, jadi kita bisa melihatnya kayak gitu. Nanti kita mau mengeksplor juga pegunungan yang di, kalau nggak salah di apa namanya, di Bukit Alam Kelayar yang dibangun perumahan ya, di gunungnya itu diratakan.
sebenarnya bukan gunung. Kalau gunung kan tinggi, mungkin ini bukit kawan-kawan. Yuk kita explore lagi, kita lanjut jalan muter, dan bismillah, semoga hari ini sehat selalu ya. Dan setelah kita naik tadi, rencana kita mau mengeksplor perumahan yang ada di atas. Jadi untuk melewati jalur Sidasari Klayar ini sebenarnya lewat jalur yang berada di pinggiran irigasi, cuman jalurnya itu sangat susah dilalui karena licin, juga banyak perbaikan di sebelah sana yang talutnya ini diperbaiki. Jadi nah, setelah kita mengeksplor tadi pesawahan, kita naik dari anak sebelah sana, naik ke sini. Sebenarnya untuk menuju ke lokasi perumahannya melewati jalur irigasi, pinggiran irigasi, cuman tadi nanya di sebelah sana itu sedang ada perbaikan irigasi atau talut, jadi jalannya untuk dilalui ini sangat susah sekali ya teman-teman. Jadi kita nanti mau melewati jalur gede aja nih, lewat sini. Memang agak jauh naik ke sana, tapi nanti kita coba tanya-tanya teman-teman. Yuk kita lanjut aja, langsung let's go. Dan hari ini udah mulai gerimis lagi nih, dan bismillah, semoga untuk akhir video ini sih nggak hujan deras. Ayo kita jalan. Harusnya kita melewati jalur sini ya, pinggiran irigasi, tetapi kita mau melewati jalur ini, melewati pohon bambu. Oke, kita lanjut jalan ya teman-teman nih, melalui rimbunnya pohon bambu. Ini kayak gini teman-teman, rimbun banget, dan akses ini enak sih sebenarnya nih, nggak terlalu becek banget karena mungkin di sini pernah diaspal, karena ada aspal dikit-dikit. Dan untuk tanahnya sendiri agak labil ya, jadi longsor nih, dari nggak bisa nambung air jadi longsor ke sini. Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di rumpun bambu kayak gini, maaf aja ya, agak parno saya kalau melalui jalan-jalan kayak gini. Tapi bismillah. Dan tadi saya udah nanya ke orang, katanya untuk daerah perumahannya berada di sebelah sana. Setelah melewati pohon bambu, rumpun bambu, daerah perumahannya berada di sebelah atas sana teman-teman, dan agak nanjak juga ke sananya. Yuk kita let's go. Nah, tadi kan kita jalan dari arah sebelah sana ya teman-teman, rumpun bambu, dan sekarang kita melalui jalan ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai di perumahannya ya teman-teman. Dan untuk lokasi yang pertama kita explore itu tadi berada di sebelah sana teman-teman, jauh di sana tuh. Itu kan ada kelihatan gunung itu. Tadi kita di bawah, di sebelah sana tuh, kayak gitu. Dan di depan kita ada perumahan tuh. Di sebelah sana ada perumahan, dan mungkin ini lokasi yang luas ini mungkin mau dibikin perumahan juga nih. Nah, padahal ini di tebing ya teman-teman, area paling tinggi. Dan dulu waktu pembangunan perumahan di sini juga agak parno ya teman-teman, karena untuk yang pertama kan bagi orang-orang seperti saya, yang pertama itu air, karena kesusahan air. Dan alhamdulillah sekarang PDAM atau Pancimas juga udah sampai ke sini ya. Dan untuk Gunung Slamet berada di sebelah utara tuh, kelihatan sekali teman-teman puncaknya. Dan ini udah mulai gerimis-gerimis lagi nih. Dan kita mau muter lagi ke sana, mau mengeksplor pesawahan terasering yang berada di sebelah sana teman-teman nanti. Naik ini sana dulu. Dan sekarang kita sedang berada di lahan yang sedang dibersihin, dibego gunungnya, dan mau dibikin perumahan kembali. Dan pembangunan perumahan di lahan pegunungan ini ya, ini memang menawarkan udara sejuk dan pemandangan asri, tetapi ya begitu teman-teman, beresiko tinggi juga karena tanahnya ini labil, rawan longsor juga erosi atau kerusakan lingkungan. Dan untuk metode kayak gini
metode pembangunannya umumnya menggunakan sistem panggung atau cut and fill atau ratakan tanah dengan talut. Mungkin memerlukan struktur pondasi yang kuat ya teman-teman untuk menahan pergerakan tanah. Dan keunggulan dan potensi memberikan hunian dengan suasana tenang kayak gini, bebas banjir karena di sini berada di ketinggian ya teman-teman, seperti layaknya di Bogor. Dan untuk resiko bahayanya itu ya apa namanya, tanahnya ini longsor. Tanahnya longsor. Terus untuk teknik pembangunannya untuk menggunakan cut and fill atau meratakan tanah. Dan untuk kebutuhan teknis diperlukan fondasi yang kekar, mungkin cakar ayam atau menggunakan talut. Dan untuk di pemukiman kayak gini, di perumahan, pembangunan di area memerlukan studi geologi dan tata ruang yang ketat memang, agar tidak memicu bencana di kemudian hari. Kayak gitu teman-teman. Di sebelah sana juga ada perumahan tapi sudah jadi, dan mungkin ini mau diperluas lagi di sebelah timur kayak gitu. Dan untuk tanahnya ini kayaknya tanah merah ya, memang subur sekali teman-teman untuk tanaman-tanaman tanaman hutan, pepohonan kayak kayu-kayuan dari berbagai macam jenis kayu, juga bambu, kelapa dan sejenisnya, kayu mahoni. Mungkin bagus nih di sini kalau ditanam di tanah merah kayak gini teman-teman. Oke, setelah kita tadi mengeksplor perumahan di sebelah sana yang lagi tadi digali, setelah itu kita mau muter mengeksplor pesawahan terasering yang berada di sebelah selatan ya teman-teman. Dan ini kita udah jalan tadi dari sebelah sana, kita jalan kaki, dan sekarang kita mau menuju ke pesawahan yang terasering. Yuk kita jalan. Dan pesawahan teraseringnya itu berada di sebelah sini teman-teman. Tuh, gunungnya udah kelihatan. Dan kalau nggak salah di sebelah sana itu Gunung Selaka ya. Nah, kalau sebelah sana itu namanya Puncak Cikawak, yang dulu pernah sempat viral tapi sekarang sudah terbengkelai ya teman-teman. Kayak gitu. Yuk kita lanjut mengeksplor pesawahan terasering yang berada di depan nanti. Kali itu kita pulang karena ini cuacanya sudah tidak mendukung ya teman-teman. Sudah mulai gerimis, agak kerep. Nah, kalau di bagian selatan sana ini ada perumahan Kedung Randu Regensi yang sistem pembangunannya juga terasering, undak-undakan kayak gini teman-teman. Dan itu berada di perbukitan ya teman-teman. Di sebelah sana nih, kita zoom coba. Tuh, yang warnanya putih itu perumahan Kedung Randu Regensi. Cuman untuk pengairannya itu mengandalkan dari air PDAM, tapi ngambilnya dari Serayu, dan kadang penghambatannya ya kayak gitu, kadang nggak lancar ngairnya. Dan untuk daerah sini sawahnya udah mulai ditanam kayak gini nih. Di depan ini udah mulai ditanam. Dan ini baru kemarin kayaknya nih, masih baru. Dan di sini juga untuk sawahnya sendiri terasering ya teman-teman, karena mengandalkan aliran irigasi yang berada di sebelah sini, di sebelah kanan, di sebelah atas tadi, yang aliran irigasi yang tadi kita lewatin ya teman-teman. Dan kalau di depan ini, di depan kita ini ada beberapa lahan yang memang masih terbengkelai ya kayaknya ya teman-teman. Masih terbengkelai karena memang tukang traktornya, supir traktor yang tadi kita explore pertama di awal video itu, ada beberapa orang doang. Coba kalau untuk generasi ke depan ini, untuk mekanik atau supir traktornya itu minimal itu 5 atau 7 orang. Mungkin dari sawah-sawah kayak gini bisa ditangani ya teman-teman, karena ini masih luas banget nih yang belum digarap. Dan buat pemerintah, beginilah suasana pemandangan pesawahan yang terbengkelai di
di desa-desa sini ya teman-teman. Dan pemerintah semoga ada penanganan lebih lanjut atau mungkin ada subsidi pupuk. Syukur-syukur ada cashback khusus untuk para petani, terutama untuk yang mempunyai kartu tani. Kalau misalnya untuk yang tidak mempunyai kartu tani ya didiskon beberapa persen, karena ini bahan pangan utama itu padi ya teman-teman, beras. Dan untuk kedepannya cuacanya lagi kayak gini, terus untuk kaum petani ini banyak gangguannya, udah dari cuaca yang tidak menentu, bahan pupuk organiknya mahal, terus semprot pestisidanya juga mahal, apalagi soal masalah pembelian juga agak susah. Dan buat pemerintah semoga ada penanganan lebih lanjut, kalau bisa dipermudah, kasih kebijakan yang enak buat kita para petani. Bismillah. Buat kalian yang suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.